Saksikan yuk! Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana lembaga, baik lembaga formal maupun informal, yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan outputnya. Awal munculnya ekonomi kelembagaan yaitu pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20, di mana ekonomi kelembagaan pertama kali muncul, di mana sebagai respon awal dari teori ekonomi neoklasik dan klasik yang dianggap terlalu abstrak. Karena teori ekonomi neoklasik dan klasik terlalu berfokus pada pasar yang sempurna dan pelaku ekonomi yang rasional. Pada tahun 1910 sampai 1930-an, ekonomi kelembagaan berkembang sangat pesat dengan munculnya para ahli ekonomi kelembagaan. Pada tahun 1919, istilah ekonomi kelembagaan pertama kali muncul pada tulisan W. Hamilton yang berjudul The American Economic Review. Pada tahun 1940 sampai 1970, ekonomi kelembagaan mengalami kemunduran popularitas dikarenakan dominasi ekonomi neoklasik yang matematis dan formal. Pada tahun 1980 sampai sekarang, ekonomi kelembagaan kembali diminati dengan munculnya mazhab ekonomi kelembagaan baru atau yang biasa disebut dengan The Institution Economy. Selain perspektif, perbedaan antara ekonomi kelembagaan dengan ekonomi arus utama terletak pada definisi konsep dari pelaku ekonomi, tindakan ekonomi, hambatan pada tindakan ekonomi, hubungan antara ekonomi dan masyarakat, peran pasar, dan tujuan analisis ekonomi. Karakteristik utama dari ekonomi kelembagaan yaitu yang pertama, peran lembaga dalam ekonomi, di mana ekonomi kelembagaan menempatkan lembaga pada analisis ekonomi. Yang kedua yaitu pengakuan atas batasan rasionalitas, di mana ekonomi kelembagaan mengkritik asumsi rasionalitas sempurna dalam ekonomi klasik. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner, di mana ekonomi kelembagaan cenderung menggunakan pendekatan interdisipliner serta meminjam konsep-konsep ilmu sosial lainnya. Yang keempat, penekanan pada sejarah dan konteks, di mana ekonomi kelembagaan memberikan perhatian khusus pada sejarah dan konteks sosial budaya suatu wilayah. Kelima, analisis kekuasaan dan konflik, di mana ekonomi kelembagaan lebih memperhatikan distribusi kekuasaan dan bagaimana masyarakat itu mempengaruhi hasil ekonomi. Aliran pemikiran atau mazhab utama dari ekonomi kelembagaan yaitu ekonomi kelembagaan lama. Mazhab EKL menganggap kebiasaan berperan penting dalam pembentukan lembaga serta menjamin keberlanjutan lembaga tersebut. Adapun teori-teori dalam mazhab ekonomi kelembagaan yaitu yang pertama, teori modal penghidupan, kedua, teori modal dalam masyarakat, dan yang ketiga, teori dalam modal sosial. Ekonomi kelembagaan baru yaitu ilmu ekonomi yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan pokok bahasan pada aspek sosial, norma, dan aturan-aturan ilmu ekonomi tersebut. Kuasi ekonomi kelembagaan merupakan salah satu aliran atau mazhab yang dianggap bagian dari perspektif ekonomi karena teori-teorinya merupakan asumsi-asumsi dalam ekonomi kelembagaan. Adapun tokoh-tokoh dalam kuasi ekonomi kelembagaan, salah satunya Ha Jun Chang, di mana Ha Jun Chang merupakan ahli ekonomi kelembagaan asal Korea Selatan dengan spesialisasi ekonomi pembangunan. Adapun asumsi-asumsi pemikiran
ekonomi politik kelembagaan menurut Ha Jun Chang. Yang pertama yaitu pasar tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik dan negara karena pada dasarnya politik adalah sifat alamiah atau dasar dari pasar tersebut. Yang kedua, kelembagaan adalah aspek pokok yang mempengaruhi motivasi individu dalam berperilaku yang berkaitan dengan politik. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu sejarah, perbedaan, karakteristik, serta aliran dan teori dari ekonomi kelembagaan kan? Semoga materi tadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.